Baik pemirsa TVR Parlemen, seperti yang diketahui baru-baru ini perilaku dari turis asing di Indonesia mendapat sorotan publik karena mereka melakukan tindakan yang dinilai sangat nyeleneh seperti membuat konten nyeleneh, membuka bisnis ilegal dan bahkan melanggar peraturan di Indonesia. Dan bagaimana dampak ini akan berdampak pada pariwisata di Indonesia? Saat ini saya akan berbincang dengan salah satu wakil ketua dari Komisi 10 DPR RI yaitu Ibu Hetifah Syaifuddin. Baik Bu, terkait dengan perilaku nyeleneh yang dilakukan oleh turis asing di Indonesia ini, seperti apa nih Bu? Ini akan berpengaruh kan pasti terhadap pariwisata di Indonesia. Ya, tentu saja ya. Kita sebetulnya merasa sangat senang bahwa saat ini minat atau hasrat orang untuk berwisata semakin tinggi ya, termasuk mereka yang berasal dari mancanegara. Dan tentu saja kehadiran mereka itu bisa memberikan banyak manfaat, baik itu secara ekonomi gitu ya, maupun manfaat-manfaat lain, termasuk manfaat sosial ya. Karena kita juga bisa mendapatkan transfer pengetahuan, mungkin juga pertemanan sosial dan lain-lain. Nah, tetapi tentu saja sebagai turis ya, mereka juga harus punya tata cara dan etika yang tentu saja di setiap daerah juga memiliki satu aturan main gitu ya, ataupun hal-hal yang sepatutnya gitu ya, itu menjadi pegangan bagi bukan saja turis asing sebetulnya, bahkan turis dari dalam negeri pun ketika kita datang ke satu daerah, tetap ya kita pun harus mengikuti ya apa yang menjadi aturan main di daerah tersebut. Nah, tentu saja sebagai satu daerah, jika ingin banyak yang berkunjung, tentunya mereka harus membuka diri gitu ya, tidak membuat aturan yang terlalu rumit, menjelimet, kemudian juga membuat orang tidak nyaman ya. Tetapi kalau misalnya aturan itu yang sifatnya mungkin sudah menjadi budaya setempat, kemudian juga dipercaya sebagai sesuatu yang memang ya, misalnya karena itu menyangkut soal budaya ataupun bahkan agama tertentu yang biasa mungkin memiliki ritual-ritual tertentu, tentu kita sebagai turis ya harus menghargai ya. Terus juga sebagai turis tentunya kita tidak ingin kehadiran mereka juga memberikan dampak-dampak negatif yang jika gitu ya kita perhitungkan antara manfaat dan mudaratnya, kok banyakan mudaratnya nih ya. Nah, jadi kita juga harus tegas gitu, baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Tentu jika ada tindakan-tindakan yang kita rasa itu sangat merugikan, tentu sebagai satu daerah dan satu bangsa ya, tentu kita juga patut tegas membuat suatu ketentuan yang harus ditaati. Seperti yang Ibu bilang, kita harus tegas membuat suatu peraturan ya untuk ditaati. Nah, jadi kedepannya ini apakah nanti akan dibuat sebuah peraturan agar dapat mengatasi perilaku dari turis asing ini atau seperti apa nih Bu? Jadi sebetulnya kan yang namanya pengaturan tuh tidak harus berupa misalnya perda gitu ya, atau mungkin aturan-aturan lain yang sifatnya itu legal ya, tetapi juga bisa menyangkut aturan yang dibuat oleh masyarakat ya, sebagai satu mungkin kebiasaan dan norma-norma tertentu yang nanti itu juga disosialisasikan. Nanti seorang pemandu wisata misalnya sejak awal sudah mengemukakan gitu, kalau kita akan datang ke satu daerah ini, bagaimana tata cara kita dari mulai ketika kita berpakaiannya, atau mungkin perilakunya, atau apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan gitu. Jadi sebetulnya itu bisa berupa suatu aturan main gitu, tidak harus tertulis atau menjadi suatu ketentuan yang bersifat legal hukum gitu ya, tetapi menjadi, dan nanti juga pengawasannya bisa pengawasan sosial gitu. Jadi masyarakat termasuk tadi baik itu pemandu yang mendampingi ataupun juga masyarakat di desa wisata itu sebenarnya bisa memberikan ya teguran gitu, ataupun sanksi-sanksi sosial yang mungkin bisa membuat turis yang mungkin tadinya tidak tahu menjadi lebih ya berperilaku dan beradab sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi kalau itu sifatnya memang sudah pelanggaran, apalagi kalau pelanggaran itu adalah pelanggaran hukum, ya kan? Misalnya kita berkendaraan seharusnya begini, kemudian mereka melanggar, wah itu kan berarti ada aturan dan norma yang memang bukan hanya norma tapi aturan hukum yang dilanggar. Tentu kita punya ketentuan yang bisa itu ditegakkan, gitu. Itu namanya penegakan hukumnya. Ya, bagaimana kita bertransportasi atau berkendaraan, menggunakan jalan, kan sebagai pemakai jalan ada aturannya misalnya. Kemudian juga aturan-aturan lainnya yang bisa tentunya ditegakkan gitu. Kalau itu apalagi kalau pidana ya, melakukan misalnya pelecehan, gangguan kepada
mungkin warga lokal atau mencuri dan sebagainya, itu jelas ketentuan pidana yang sudah dilanggar ya. Kita harus tegas kalau seperti itu. Bahkan memang kalau perlu dideportasi untuk memberikan efek jerak kepada pengunjung ataupun turis lain, baik itu turis mancanegara maupun turis lokal. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, deportasi bisa saja dilakukan kepada turis asing yang memang melakukan pelanggaran hukum, ya kan? Nah, baru-baru ini kan ada kasus di Bali, tidak hanya melakukan pelanggaran lalu lintas, mereka juga kemarin melakukan keributan dengan pecalang di Bali ketika melakukan Hari Raya Nyepi. Nah, ini kan tentunya akan mempengaruhi pariwisata di Bali yang notabene di Indonesia Bali merupakan salah satu destinasi wisata yang favorit ya Bu. Nah, ini seperti apa nih Bu? Ya tentu saja di satu sisi dengan ketegasan itu justru bisa menjadi satu peringatan gitu supaya tindakan-tindakan yang sifatnya nanti bisa jadi mengganggu juga turis yang lain ya. Jadi bukan yang terganggu itu hanya masyarakat setempat, tetapi juga sebagai pengunjung memang ada tata cara dan etika yang harus dia jalankan. Nah tentu saja mereka yang tidak memiliki satu etika untuk menghargai ya orang lain memang itu juga bisa berpotensi merusak atau mengganggu iklim yang sudah kondusif di Bali. Jadi kita ingin Bali juga tempat yang memang nyaman, yang aman, kemudian enak ditinggali sehingga semua orang atau sebagian besar orang menjadi mendapatkan kesan yang positif terhadap Bali. Terima kasih Bu atas waktunya. Jadi tulisnya nggak ugal-ugalan. Iya. Thank you ya. Terima kasih Bu. Pemirsa, itu tadi wawancara saya dengan Ibu Hetiva terkait dengan tindakan atau perilaku nyeleneh dari turis asing di Indonesia. Dan tadi disampaikan bahwa memang peraturan yang ketat itu sebenarnya tidak perlu diberlakukan ya. Memang dari daerahnya sendiri masyarakat bisa memberlakukan peraturan seperti peraturan norma dan sebagainya. Namun apabila memang turis tidak mematuhi peraturan yang telah dibuat masyarakat, pemerintah boleh ikut campur dengan melakukan atau menegaskan peraturan legal yang telah diberlakukan. Dan pemirsa, itu saja laporan saya terkait dengan pariwisata di Indonesia. Saya Nazia Sudirja melaporkan untuk TVR Parlemen.